Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Karena ternyata wilayah Nusantara ini mempunyai peradaban yang sangat luhur, mempunyai peradaban yang begitu maju di masa yang lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan dimanapun Anda berada, terutama di bumi Nusantara. Nah, kali ini saya ingin mengajak para penonton yang membanggakan untuk berefleksi, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Nusantara. Karena sudut pandang Nusantara ini perlu kita kembangkan, karena ternyata wilayah Nusantara ini mempunyai peradaban yang sangat luhur, mempunyai peradaban yang begitu maju di masa yang lampau. Tapi sampai hari ini para generasi muda, anak-anak bangsa kita masih agak kebingungan menilai masa lalu kita. Nah, untuk melihat masa lalu ini tentu saja kita bisa berkaca kepada sejarah bangsa kita. Sejarah yang didasarkan kepada tentu saja prasasti-prasasti, babat-babat yang ada, maupun dongeng-dongeng Nusantara yang mana mengandung satu kearifan lokal. Nah, salah satu contoh yang akan kita ungkapkan, yang akan kita gali informasinya, yang akan kita sampaikan kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, ini adalah satu cerita tentang bagaimana ternyata hukum yang ada di Nusantara ini mengandung nilai-nilai yang adiluhung, yang sangat adil. Kalau kita berbicara ada hukum yang berasal dari hukum Anglo-Saxon, hukum Eropa dan sebagainya, yang mana hari ini juga di Indonesia juga berasal dari hukum zaman Belanda, zaman Hindia Belanda. Tapi kita juga jangan lupa Undang-Undang Dasar 45 juga mengakomodir atau menyerap, sebenarnya ingin menyerap hukum-hukum yang berasal dari zaman peradaban luhur Nusantara. Oleh karena itu saya ingin menceritakan dan menginformasikan kepada para penonton Mas Mansur Channel ini terkait adanya budaya hukum yang luar biasa, adanya sosok yang mempunyai keadilan dalam cerita-cerita pada masa yang lalu di Nusantara. Salah satu sosok yang berkaitan yang sangat mempunyai nilai keadilan, seorang pemimpin yang adil atau yang bisa dikatakan seorang ratu adil, itu kita dapatkan seorang tokoh, seorang ratu, seorang wanita yang menjadi pemimpin bernama Ratu Sima, atau kalau orang Jawa bilang Ratu Simo. Ratu Simo ini atau Ratu Sima ini berasal dari sebuah kerajaan bernama Kalingga. Kalingga ini diperkirakan berada di wilayah sekitar daerah-daerah di Jawa Tengah, candi-candi untuk pemujaan, tempat pemujaan pada leluhur, tempat pemujaan pada para dewa. Nah, sosok Ratu Sima ini adalah sosok yang membanggakan juga bagi Nusantara. Ternyata pada masa yang lampau ini kira-kira Ratu Sima itu berkuasa sekitar tahun 650-an. Jadi zaman ini adalah zaman Nusantara sudah begitu luar biasa. Nusantara sudah begitu maju, di mana hak antara laki dengan perempuan, wanita dengan laki-laki sama. Artinya kalau laki-laki bisa menjadi raja, kenapa perempuan tidak bisa menjadi ratu? Nah, ini pada zaman kerajaan Kalingga ini dibuktikan dengan munculnya sosok ratu, sosok pemimpin perempuan bernama Ratu Sima. Nah, saudara-saudara para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, apa kelebihan seorang ratu bernama Sima ini? Dalam sejarah diceritakan bahwa Ratu Sima ini ternyata adalah seorang pemimpin yang tegas, meskipun beliau adalah seorang perempuan. Pemimpin yang tegas dalam membangun negerinya, dalam mengatur pemerintahannya, dalam mengatur jajaran di bawahnya. Beliau kadang-kadang tidak pandang bulu. Jadi beliau kalau sudah berbicara kanan, kiri bisa ke kiri.
Nah, Ratu Sima ini dalam mengatur negerinya, dalam mengatur kerajaan Kalingga, terus tegak lurus. Dalam hal ini, beliau sangat menjaga marwah keadilan. Dan kepemimpinan Ratu Sima ini ternyata, para penonton yang membanggakan, ini sangat diapresiasi, sangat dihargai oleh tidak hanya raja-raja Nusantara, tapi raja-raja di mancanegara. Oleh karena itu, banyak para pemimpin itu ingin mencontoh sebenarnya, tapi memang luar biasa sosok ini, sosok yang begitu tegas, sosok yang begitu rendah hati, namun terus ingin memajukan negerinya. Nah, pada satu saat Ratu Sima ini diuji dengan adanya sebuah permasalahan ketika ada sebuah kantong yang berisi emas, yang mana di kerajaan Sima saat itu tidak pernah ada pencuri, tidak pernah ada orang yang mengambil hak milik orang lain, karena jelas Ratu Sima kalau berbuat sangat adil, bisa-bisa dipotong tangannya, bisa-bisa dihukum mati. Seperti itu kalau ketahuan ada pencuri, ada ada orang yang mengambil hak orang lain, barangkali ada koruptor, ya jelas saat itu ya, barangkali seperti itu. Nah, ketika satu saat ada seorang pangeran dari mancanegara meletakkan dengan sengaja sebuah kantong, ingin menguji, benar nggak sih yang namanya Kalingga, kerajaan Kalingga ini benar-benar adil, benar-benar tidak ada pencuri. Ternyata berhari-hari tidak pernah ada orang menyentuh. Dan di hari yang spesial itu, malam spesial itu, ternyata pagi harinya, setelah beberapa hari kantong berisi emas itu tidak tersentuh, diletakkan di alun-alun kerajaan, keesokan harinya ternyata hilang. Nah, ini yang membuat geger. Ketika itu Alkisah Ratu Sima langsung bergerak. Ratu Sima langsung saja memerintahkan jajarannya untuk menangkap siapa saja dan memproses hukum orang yang telah melakukan pencurian ini. Nah, ternyata usut punya usut, yang di kantong emas ini ternyata tidak hilang, cuma berpindah saja. Jadi yang awalnya di pojok kiri mungkin ada di pojok kanan, dan ini belum diketahui, tapi ternyata memang ada di pojok kanan. Nah, dan usut punya usut, ternyata kantong emas ini yang memindah atau yang memegang ini adalah si putra mahkota, namanya Pangeran Narayana. Apa yang terjadi? Ratu Sima tidak pandang bulu. Ratu Sima tetap ingin menghukum sang putra mahkota. Hukumannya tidak tanggung-tanggung, hukuman mati, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Nah, gegerlah seisi daripada kerajaan Kalingga. Namun sang ratu terus bertahan, meskipun dia sayang kepada putranya, meskipun dia sangat mencintai putranya, tapi sang Ratu Sima ternyata orangnya tidak gampang dipengaruhi. Sampai akhirnya para punggawa, para bangsawan, para pegawai pemerintahan datang menghadap minta maaf. Baru setelah detik-detik terakhir, sang Ratu Sima mengurangi saja, tidak membatalkan, mengurangi dengan memotong kaki sang pangeran, putra mahkotanya sendiri. Nah, ini kelebihan dari seorang Ratu Sima dalam cerita sejarah Nusantara yang luar biasa. Nah, kehebatan itu tentu jadikan kita harus bangga. Orang Nusantara, ternyata hukum yang ada di Nusantara pada masa yang lalu telah benar-benar luar biasa. Nah, yang perlu kita ketahui juga terkait hukum, ada sosok yang kemudian jauh setelah Ratu Sima pada tahun 650-an. Ini ada seorang yang bernama Nararya Sanggra Mawijaya. Mungkin saudara-saudara paham. Sosok ini adalah sosok pendiri kerajaan Majapahit, yang kemudian bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Nah, kalau di masa Ratu Sima kita tidak tahu kitab undang-undang yang dipakai itu apa, tapi paling tidak sosok ratunya yang ditonjolkan. Tapi pada zaman awal Majapahit ini,
yang namanya Prabu Kertarajasa Jayawardhana, beliau diceritakan Majapahit telah mempunyai kitab undang-undang bernama Kitab Undang-Undang Kutaramanawa. Nah, Kitab Undang-Undang Kutaramanawa ini ada namanya Hastacora atau orang-orang yang mungkin harus dihukum, 8 hukuman dan sebagainya. Dan itu yang perlu kita ketahui, ada undang-undang yang hukum pidana pada zaman Majapahit namanya Undang-Undang Kutaramanawa. Nah, salah satu yang terjadi adalah sama dengan pada zaman Kerajaan Kalingga, di mana ketika ada orang mencuri tentu minimal dipotong tangannya. Ada orang yang membunuh harus hukumnya dibunuh juga. Nah, ini berlaku ketika ada seorang kesayangan sang Prabu, sang raja. Jadi Prabu Kertarajasa Jayawardhana ini punya seorang panglima, orang dekatnya bernama Lembusora. Lembusora ini orang kesayangannya yang kemudian mempunyai kesalahan meskipun tidak sengaja telah membunuh Panglima Majapahit bernama Panglima Kebu Anabrang atau Mahesa Anabrang dalam perang melawan yang namanya Ranggalawe. Nah, yang namanya Ranggalawe ini adalah keponakan Lembusora. Sehingga ketika Ranggalawe terbunuh, Lembusora kemudian secara pribadi tidak terima dan kemudian ganti membunuh yang namanya Panglima Majapahit Mahesa Anabrang. Meskipun dalam hal ini Lembusora dalam membunuh Kebu Anabrang ini tidak dengan sengaja, tapi spontanitas karena keponakannya dibunuh dengan tidak berperi kemanusiaan menurut ukuran Lembusora. Nah, ini dilakukan, kemudian si Mahesa Anabrang terbunuh, dan ketika putra Mahesa Anabrang atau Kebu Anabrang sudah besar, sang putra kemudian menuntut supaya Lembusora dihukum mati. Nah, ini yang terjadi memang agak berat Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Di satu sisi ada kepentingan orang-orang yang seperti Sangkuni, ada Mahapati yang membuat kisruh terus perpolitikan Majapahit. Di satu sisi ada keadilan yang harus dipenuhi. Dan kemudian Lembusora menyerah. Dalam arti Lembusora menyerahkan diri, lebih baik terbunuh sesuai dengan Kitab Undang-Undang Kitaramanawa. Dan itu yang terjadi. Lembusora pun terbunuh meskipun dengan situasi yang tidak memungkinkan. Tapi Undang-Undang Kitab Kutaramanawa ini terus menjadi satu kebanggaan bagi Kerajaan Majapahit dalam menentukan hukuman bagi warganya. Itu yang terjadi. Jadi ada sosok lain selain Ratu Srima, ada seorang bernama Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Nah, mudah-mudahan hari ini kita juga bisa melihat ada sosok bernama Presiden Jokowi tentu saja, di mana pada kasus Ahok, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi, sampai Ahok juga divonis 2 tahun dalam kasus yang diduga adalah penistaan agama. Dan juga mungkin ada sosok juga yang seperti Ratu Sima, ada Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma yang luar biasa. Beliau akan marah kalau bantuan sosial, bansos yang merupakan kewenangan dari Kementerian Sosial ini salah gunakan, diselewengkan. Dan marahnya beliau ini sudah merupakan apresiasi bagi kita. Nah, barangkali ini yang bisa menjadikan satu kebanggaan bagi Nusantara. Jadi hukum di Nusantara ini sudah dari masa yang lalu sudah ada dan sangat baik. Mulai dari zaman Ratu Sima yang menjadi catatan sejarah, zaman Prabu Kertarajasa Jayawardhana dengan kitab Kutaramanawanya, mungkin semangat itu diteruskan oleh Presiden Jokowi tidak mengintervensi kasus Ahok. Dan mungkin saja ini sosok Ratu Sima ini bisa saja merupakan sosok yang diidolakan atau yang kita bisa hubungkan dengan sosok bernama Ibu Risma, seorang menteri yang luar biasa, menteri sosial yang bisa marah kepada siapa saja jika bantuan terhadap rakyat kecil
ini diselewengkan atau tidak disalurkan dengan baik. Barangkali itu kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan tentang hukum, tentang sosok yang sangat peduli dengan keadilan yang ada di Nusantara. Terus kita kumandangkan nilai-nilai luhur peradaban Nusantara. Mari kita terus kumandangkan keadilan yang ada dari bumi Nusantara, yang mana nantinya bisa melengkapi kitab perundang-undangan kita, bisa melengkapi semangat daripada undang-undang kita, meskipun undang-undang kita ini masih harus dilengkapi dari undang-undang zaman Hindia Belanda, ada hukum Islam dan sebagainya. Ini tentunya hukum yang berasal dari hukum Nusantara tentu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk lebih melengkapi supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana merupakan generasi Nusantara ini bisa terus terselenggara dengan baik. Barangkali itu informasinya yang kita bisa ungkapkan, kita bisa informasikan kepada para penonton Mas Mansur Channel. Semoga ini menggugah kesadaran kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda Nusantara, supaya kita lebih bangga, supaya kita nantinya bisa berbuat lebih banyak untuk negeri ini. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel, terus mengikuti channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu Hong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi dalam acara diskusi berikutnya.